الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita kembali bisa melaksanakan aktivitas kita yaitu thalabul ilmi. Pada malam hari ini kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari, kita mengambil hikmah dan juga berusaha untuk memahami ayat-ayat yang kita kaji dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah berada di majelis-majelis ilmu, terus mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi bekal kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Alhamdulillah, luar biasa semangat pada malam hari ini. Dengan semangat yang malam ini sudah nampak kita memiliki ghirah, ya, keinginan kuat untuk belajar. Malam hari ini kita mengkaji ayat di dalam surat Al-Baqarah sampai pada ayat 254. Sebagaimana pekan yang lalu kita kaji ayat yang sudah kita pahami bersama terkait dengan kelebihan, ya, masing-masing Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada para nabi dan rasul. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada masing-masing dari kita. Ya. Ada yang pinter, ada yang kurang pinter, ada yang enggak pinter sama sekali. Ada yang kaya, ada yang kurang kaya, ada yang enggak kaya sama sekali. Ya. Kalau nyebut miskin itu sawangannya ya Pak ya. Jadi kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat diri kita hari ini, kita diberikan oleh Allah kelebihan, ya. Sebagaimana kemarin kita mengkaji, ya, ayat sebelumnya, tilkar rusulu faddalna ba'duhum ala ba'dim minhum. Ya, jadi para rasul diberikan oleh Allah kelebihan masing-masing, ya. Terutama ulul azmi dari Nabi Nuh,
Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing memiliki kelebihan. Ya. Dan kalau ingin mengetahui kelebihan beliau, ya, para nabi termasuk ulul azmi ini, ya silahkan dibaca, bisa mencari kitab-kitab yang menceritakan tentang ulul azmi, dan juga di dalam banyak tulisan disebutkan bagaimana kelebihan, ya, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian ingin bersabar, ingin memiliki kesabaran yang tinggi, kata Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah seperti ulul azmi di antara para rasul. Karena kesabaran mereka itu adalah kesabaran yang sangat tinggi, yang paling puncak. Oleh karena itu, kesabaran yang dicontohkan oleh para nabi kepada kita adalah kesabaran di mana mereka masing-masing memiliki kesabaran yang berbeda-beda. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, ketika beliau sudah tidak tahan lagi menghadapi bagaimana kaumnya memperlakukan Nabi Nuh, sehingga hampir 1000 tahun beliau berdakwah, ya, kurang lebih 80 pengikutnya, sehingga beliau berdoa kepada Allah, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyar. Nah, Nabi Nuh punya kesabaran, tetapi kesabaran beliau ketika melihat kaumnya yang begitu banyak, mereka yang kafir kepada Allah, doanya apa? Ya Allah, jangan engkau sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Nah, itu doanya Nabi Nuh. Nah, jadi kesabarannya Nabi Nuh ini juga sampai seperti itu, ya. Nah, itu di dalam surat Nuh. Nah, ini jadi dihabiskan semua, sehingga Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal, dan akhirnya turunlah air bah, ya, banjir. Nah, Nabi Nuh ini wilayahnya seluruh dunia. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dan para nabi yang lainnya. Nah, ini sedikit kita mereview, ya, mengulas apa yang sudah kita sampaikan pada Kamis yang lalu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita masuk, ya, ayat ke 245. Alhamdulillah, ya, berarti nggak ngantuk. Ayat 254. Oh iya, Masya Allah, ya. Ini memang semangat, ya. Malam hari ini semangat sekali ini, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullah ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat ini setelahnya adalah ayat kursi. Ya, insyaallah kita akan mendalami keagungan ayat kursi, ya, pada
Kamis yang akan datang, insya Allah kalau diundang lagi sama takmir ya. Sampai habis. Ya. Jadi, insya Allah ya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini adalah seruan bagi orang yang beriman. Apa seruan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini? Anfiqu mimma razaqnakum. Ya. Jadi seruan Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini adalah hai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dengan apa? Dengan rezeki yang sudah diberikan kepada kalian. Ya. Mimma itu sebagian rezeki. Jadi enggak semua, Pak. Ya, enggak semua. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan semua harta panjenengan, enggak. Ya. Jadi harta rezeki yang diinfakkan kepada Allah itu berapa persen, Pak? 2,5% kalau punya. Ya, kalau punya, kalau nggak sampai nisab, nggak punya, ya nggak wajib. Ya. Ada infak, ada sedekah, ada zakat. Para ulama memberikan pemahaman infak itu adalah kita memberikan nafkah, ya ada istilah nafkah. Nah, kepada siapa? Kepada orang yang menjadi tanggungan kita, yaitu anak, istri, orang tua, kerabat, ya. Maka infak itu wajib kita lakukan kepada siapa? Ya, kepada keluarga. Ya, kepada keluarga, kepada orang tua, kerabat. Masih ingat ayatnya? Ya. Waktu yang lalu kita juga mengkaji atau membahas tentang infak. Jadi infak itu pengertiannya adalah kita memberikan kepada orang yang menjadi tanggungan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam satu hadis bahwa barang siapa yang memberikan nafkah kepada keluarganya, meskipun dia sampai memberikan satu suap nasi kepada istrinya, dia akan ujiro, dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini pengertian infak. Kalau secara bahasa nafaqah itu mengosongkan, ya, mengosongkan. Nah, ini infak. Ada sedekah. Sedekah itu adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain dengan mendapatkan pahala, ya. Tidak harus dengan harta. Ya, tapi kalau infak itu ya memberikan nafkah, ya. Kalau nafkah itu kan ada nafkah lahir dan batin, ya. Tapi yang dibutuhkan hari ini kebanyakan nafkah apa, Pak? Ya, ya. Kalau batin aja nggak cukup, ya. Di batin ya, nggak cukup. Ya. Jadi kalau hanya bilang I love you nggak cukup sekarang, Pak. Ya, nafkahnya ya harus bisa memenuhi kebutuhan hari ini, ya. Nah, kalau sedekah itu fi kulli tasbihatin shadaqah, tahmid shadaqah,
tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ya. Rasulullah mengatakan bahwa di setiap tasbih kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu adalah sedekah. Jadi ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya tidak bisa melebihi sahabat-sahabat yang kaya itu. Terus gimana? Saya tidak punya harta. Mereka bisa berinfak begitu besarnya. Nah, maka Rasulullah memberikan solusi untuk orang-orang yang tidak kaya, ya. Orang-orang yang dia ini mau sedekah tapi nggak punya uang, nggak punya harta. Maka dengan apa? Fi kulli tasbihatin sedekah, fi kulli tahmid sedekah. Jadi zikir itu adalah sedekah. Bahkan kata Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu pada saudaramu itu adalah termasuk sedekah. Ya, sedekah. Jadi memberikan kepada orang lain dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada kotak yang di masjid itu pantasnya dikasih nama kotak infak apa kotak sedekah, Pak? Nah, sedekah. Berarti panjenengan sudah paham, nggih? Nah, sudah paham ya. Jadi kemudian zakat. Zakat itu adalah harta yang diberikan kepada orang lain yang hukumnya wajib. Nah, seperti ya, zakat fitrah, zakat mal. Nah, tetapi infak, sedekah dan zakat ini kadang-kadang penggunaannya itu sama, ya. Sehingga kondisional di dalam memakai istilah infak, zakat, sedekah, ya. Zakat, sedekah. Karena di dalam surat At-Taubah ayat 60 surat At-Taubah ayat 60 itu Allah sebutkan bahwa ada 6 asnaf yang diwajibkan untuk diberi apa? Sedekah. Nah, di situ disebutkan, coba dibacakan surat At-Taubah ayat 60. At-Taubah ayat surat ke-9 ayat ke-60. Sudah dapat? Ya, yang sudah dapat monggo. Sesungguhnya hanyalah sedekah untuk orang-orang fakir. Ya, ayatnya, Pak. Ayatnya nah, itu ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wabni sabil, ya. Jadi di situ disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i. Itu sedekah di situ apakah artinya sedekah, infak atau zakat? Sedekah di situ ada 8 asnaf, 8 bagian yang harus diberikan bagiannya, ya. Apakah bagian infak, sedekah atau zakat?
zakat. Nah, jadi Allah menggunakan kalimat innamas shadaqat, mestinya innamas zakatu kan gitu. Ya. Tapi di situ menggunakan sedekah. Ya, artinya sedekah itu juga bermakna bisa maknanya adalah zakat. Nah, kemudian juga bisa maknanya infak. Ya. Infak itu bisa maknanya sedekah. Artinya kita bisa menggunakan secara umum, ya, sesuai dengan redaksi, sesuai dengan ayatnya, sesuai dengan hadisnya. Jadi ini pentingnya kita belajar mustalah hadis, ya, belajar ilmu hadis, belajar tafsir, ya, sehingga kita tahu arahnya ayat ini kemana, ya, ndak ngarang, ya, ndak sesuai dengan akal kita, ndak sesuai, sehingga kita betul-betul menyesuaikan ayat itu sesuai dengan Allah, Rasulnya, kemudian pemahaman para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya. Kita menggunakan ayat-ayat ini sesuai dengan pemahaman as-salafus sholeh. Baik, itu kita mengetahui tentang makna infak, ya, makna infak, perbedaan infak, sedekah dan zakat. Dalam ayat ini ya'muru ta'ala ibadahu bil infaq mimma razaqahum fi sabilihi sabilal khair. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ayat ini memerintahkan, Allah perintahkan kepada hambanya untuk berinfak dari sebagian rizki yang mereka miliki fi sabilihi, yaitu diinfakkan di jalannya, artinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa jalan Allah Subhanahu wa taala? Sabilal khair, yaitu jalan kebaikan. Jadi infak itu kita lakukan, kita memberi infak kepada aktivitas yang baik-baik, ya. Sabilal khair, pada jalan yang baik. Saya niatnya baik, Ustadz, tapi mau ngundang artis ibu kota. Ya, nanti ada joget-jogetnya, ada ininya. Apa niatnya? Ingin menggembirakan rakyat, menggembirakan masyarakat. Ya, masyarakat biar tidak dalam kondisi sedih, ya, ekonomi sulit, kerjaan susah, ya, dagangan nggak laku, biar nggak sedih, mau ngundang artis ibu kota. Napa Pak artisnya Pak? Apal, ya. Nah, di situ joget-joget, macam-macam yang dilakukan, ternyata banyak kemaksiatan. Apakah ini termasuk infak? Infak napa mboten? Tapi ini hati saya, Pak. Nah, jadi meskipun baik, tapi bukan fisabilillah, ya, tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah panjenengan ngundang artis ibu kota joget-joget terus banyak maksiat mengundang ridho Allah? Ridho Allah napa azabe Allah? Azabe Allah. Kata Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Bunda Aisyah, apakah sebab terjadinya gempa bumi?" Dalam satu riwayat disebutkan Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Apa sebab utama gempa bumi itu?" Kalau sudah di satu tempat itu banyak musik,
Bukan maksiat Pak, maksiat umum. Tapi beliau mengatakan banyak musik, kemudian apa? Khamr. Apa? Khamr, mabuk-mabuk ya. Nah, kalau ada musik terus joget-joget sampai mabuk, nah, ini ternyata salah satu yang mengundang azab. Ya. Dan di sana ya banyak maksiat tentunya, ada judi, ya, ada mabuk-mabuk. Nah, itu menjadi salah satu sumber sebab turunnya azab. Panjenengan masih ingat ada kasus likuifaksi. Likuifaksi nggih. Bukan gempa. Kalau gempa itu worek ya. Nah, tapi kalau likuifaksi itu tanah itu membalikkan. Jadi kayak begini ini kan Tasik ketinggal masjid, Brioni Tasik ketinggal sedanten nggih. Tapi kalau sudah likuifaksi datang itu rata dengan tanah. Jadi tanah ini balik ya. Nah, itu terjadi pada saat di Palu betul. Jadi likuifaksi itu fenomena alam. Kalau orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala kalau itu azab, maka dia mengatakan tanya kepada rumput yang bergoyang. Ya. Karena tidak punya Tuhan. Dia tidak meyakini bahwa itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang betul-betul menyaksikan kejadian itu pada saat itu di tempat yang ada likuifaksi terjadi kemaksiatan yang luar biasa. Jadi ini satu riwayat yang betul-betul memberitahu kepada kita. Nah, kalau sudah tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang ada itu fisabilis syaiton ya, di jalannya setan. Maka yang senang siapa? Yang senang Allah apa setan? Setan. Ya. Kalau setan yang senang, justru yang terjadi adalah apa? Banyak kemaksiatan. Dan tinggal menunggu saja. Kalau sudah terjadi banyak kemaksiatan, maka azab Allah Subhanahu wa taala akan turun di tempat itu. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Ya. Oleh karena itu, Allah menyeru kepada hambanya yang beriman agar mereka memberikan infak fi sabilihi sabilal khair, yaitu di jalan Allah dan jalan kebaikan. Karena apa? Salah satu yang menolak azab dan bencana itu adalah infak. Jadi daf'ul bala, yang mencegah bala dan bencana itu adalah ketika kita menginfakkan harta kita ke jalan kebaikan. Seperti hari ini, malam ini ya, kita diajak untuk berangkat ke majelis taklim. Ada orang kaya yang punya harta, mereka memiliki kesadaran bahwa Allah menyeru untuk melaksanakan infak untuk kebaikan, sehingga berapapun biaya untuk melaksanakan kegiatan taklim ini di pick up semua. Pinten Pak kebutuhane taklim ben malam Jumat nih? Oh, biasanya nggih telase setunggal juta kali juta. Oh, kula sedaya mangke sing pick up nggih. Pundi nomor rekeninge kula transferi. Nah, Masya Allah ya. Fi sabilillahi sabilal khair. Masya Allah. Dengan adanya majelis-majelis taklim ini, Allah mencegah azab. Jangan sampai balak bencana turun di
daerah napa niku? Kupang Kerajaan. Akhirnya Kupang Kerajaan niki napa? Makmur, tentrem, ayem, di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena napa? Tiang-tiange penduduke salat, rajin infak, rajin majelis ilmu, nggih, sedaya maca Quran, nek dalu napa? Tahajud, Masya Allah. Nggih, tiang kajine nggih kathah. Pak Kaji nembe ndugi nggih. Masya Allah. Nah, ayam tentrem. Ahlan wa sahlan Pak Haji. Masya Allah. Nah, ini loh ya. Akhirnya tentrem, ya. Masya Allah. Sabilillahi sabilal khair. Ini. Di dalam surat Al-A'raf disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard." Kalau seandainya penduduk negeri, penduduk desa, penduduk kota, kampung ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna, sungguh kami akan buka barakatim minas samai wal ard, keberkahan dari langit dan bumi, dibuka keberkahan. Masya Allah, ya. Dibuka keberkahan langit dan bumi dikarenakan penduduknya beriman, bertakwa, rajin majelis taklim, rajin berinfak untuk kebaikan. Semua kebaikan-kebaikan dilaksanakan oleh penduduk negeri itu. Tapi sebaliknya, nek korupsi, perzinahan, kemudian pencurian, maling di mana-mana, ya, pembunuhan, codet-codetan di mana-mana. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walakin kadzabu. Di dalam ayat ini disebutkan, tapi kebanyakan mereka itu mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya. Akhirnya apa? Allah mengazab mereka dikarenakan perbuatan mereka. Masya Allah, ya. Jadi keberkahan sebuah negeri, sebuah kampung, sebuah desa, sebuah kota ini tergantung dari apa? Keimanan penduduknya. Ya. Begitu juga kalau negeri ini ingin makmur, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka harus apa? Memperbaiki keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka miniatur sebuah negara yang paling kecil itu apa, Pak? Keluarga. Jadi dibangun dari sebuah keluarga. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, maka masyarakatnya juga begitu. Masyarakat yang adem, tentrem, gemah ripah, loh jinawi, kan ngoten nggih. Terus kemudian negaranya Masya Allah. Kalau dari sebuah keluarga ini sudah memiliki keretakan, ya, apa-apa dia tidak memiliki kesadaran, keimanan kepada Allah, ya, dia membangun keluarga dengan dasar materi saja, ya, nek gak sugih gak gelem, ya, nek gak ayu gak ganteng gak gelem, wis pokoknya membangun keluarga atas dasar materi. Materi niku abadi napa cepet ilang, Pak? Ya. Semuanya akan fana, hilang, ya. Tetapi yang abadi adalah cinta karena Allah. Nah, termasuk kita menginfakkan harta ini, kita jadikan anak istri kita menjadi apa? Menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Begitu juga istri kita berikan nafkah.
Ya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini ngasih nafkah, ngasih materi, diberikan ya, dikasih suaminya, tapi digunakan untuk foya-foya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian itu atas dasar takwa untuk beribadah kepada Allah. Kita ta'awun, apalagi suami dan istri, ya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Lah kok ada ini satu keluarga itu bandar narkoba, ya, dari putune, ya, mbae, bapak ibu bandar kabeh, ya, minimal pemakai. Nah ini bukan ta'awun, bukan ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tapi apa? Ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi keluarga ini dibangun atas dasar materi, sehingga apa? Sehingga yang terjadi tolong menolong untuk mendapatkan, ya, iki apa iki ekonomi susah koyo ngene, ya. Ekonomi sulit, dagangan yo sepi, ya apa kerjaan yo PHK kabeh. Iki enak ya apa? Wis narkoba wae cepet sugih. Ya. Akhirnya mendukung, istrinya mendukung, suaminya didukung sama anaknya. Anaknya wis Pak, aku tak ngedarno pisan. Nah, akhirnya dibangun dengan dasar materi. Bagaimana caranya cepat kaya. Tapi ya akhirnya dia tidak mendapat ketenangan. Karena apa? Karena keluarga itu mestinya dibangun atas dasar ta'awun 'alal birri wat taqwa, untuk beribadah kepada Allah. Tapi keluarganya akhirnya apa? Porak-poranda. Ya, istrinya dipenjara. Ya, istrinya keluar, suaminya yang dipenjara. Ya, suaminya keluar, 3 anaknya dikejar-kejar. Ya, enggak tenang hidupnya. Jadi kita betul-betul menjadikan keluarga ini adalah keluarga yang ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita bangun keluarga ini atas dasar apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling tolong menolong. Kalau ada suaminya yang HP-an terus, azan gak budal-budal, yo langsung digawakno apa ta apa, sotel ta digawakno wajan ya. Nah, itu berarti apa? Kita ta'awun untuk apa? Untuk 'alal birri wat taqwa, supaya kita mendapat berkah. Rumah tangga kita supaya berkah Mas, dan sholato Mas. Ya. Nah, begitu juga ketika melihat istrinya kok lihat Korea terus, lihat drakor, ya. Waktunya sholat, waktunya baca Quran, waktunya tahajud. Iki kok seminggu iki kok gak blas. Nah, diingatkan. Nah, ini namanya ta'awun, saling tolong menolong. Apalagi dalam urusan perjuangan, ya. Iki mau arep budal kok gak ono bensin ya apa. Wis Mas, budal Mas. Nah, di bensini ambek bojone. Ya, timbangannya utang. Nah, jadi urusan-urusan untuk fisabilillah dia betul-betul mendukung, ya. Jangan sampai keluarga itu terkena azab Allah Subhanahu wa taala, apalagi tidak menjalankan apa? Tidak berinfak. Nah, tidak berinfak, karena seruannya ini kepada seruan Allah Subhanahu wa taala berinfak adalah untuk menafkahi keluarganya. Jangan sampai suaminya kalau mendapatkan rizki, jangan sampai dibiarkan, ya, anak-anaknya tidak mendapatkan sekolah yang baik, istrinya juga tidak dibiarkan tidak taklim, ya, tidak belajar agama dengan baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini diserukan agar kita menjalankan, melaksanakan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala
dan senantiasa apa? Kita berikan kepada jalan-jalan kebaikan. Liyudakhiru thawaba dzalika 'inda rabbihim wa malikihim. Nah, ini penjelasannya. Kenapa kok kita itu diseru oleh Allah untuk melaksanakan infak? Ya. Masih ingat perbedaan infak, sedekah dan zakat? Ya, kalau enggak ingat nanti silakan diputar lagi YouTube-nya ya. Ada Zikrullah Official. Nah, ini sekalian promo Pak. Ini. Masya Allah, ini simpanan beliau ini ya. Punya amal soleh yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Ya. Jadi perbedaan infak, sedekah dan zakat ya, itu jelas, tetapi bisa digunakan ya dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, sehingga infak, sedekah dan zakat ini kita maksimalkan. Kenapa seperti itu? Liyudakhiru thawaba dzalika 'inda rabbihim wa malikihim. Yaitu sebagai simpanan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. La naqasa min malin, kata Rasulullah. Kalau kamu itu menginfakkan misalnya 1.000 rupiah saja, itu tidak berkurang hartamu. Justru 1.000 rupiah itu menjadi simpanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi harta yang sebenar-benarnya itu bukan harta warisan, Pak. Ya, kenapa? Karena kalau kita mati, ya, misalnya mayit ini, giginya itu ada gigi emasnya. Itu boleh nggak dikubur begitu saja? Nggak boleh, gigi emasnya harus dicabut. Nah, jadi nggak bawa harta mati itu, nggak bawa harta. Gigi emasnya ini loh, emas ini ya. Ada yang nanti bisa melewati sirat, sepeda motornya dikubur, ya, biar nanti bisa melewati sirat yang ada di sana. Nggak bisa. Ya. Jadi tidak berkurang harta yang diinfakkan itu. Justru, ya, kata Rasulullah di dalam satu riwayat disebutkan, apakah kalian lebih memilih harta warisan atau harta sendiri? Kata para sahabat, ya tentu kami memilih harta warisan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Harta warisan itu tidak dibawa, tapi hartamu, artinya harta kita sendiri. Harta kita sendiri ya yang kita infakkan. Itu abadi abadan. Yang akan bisa apa? Yang bisa memberi syafaat kepada kita, yang bisa menjadi amal jariah terus menerus, ya, untuk pembangunan pesantren, untuk infak Al-Quran, untuk membangun masjid, untuk majelis taklim, walaupun jenengan nyumbang kopi, ya, kopi, teh, masya Allah itu jariah, ya, itu bukan kok lantas duit kunter kayak keperluan taklim masjid Zikrullah berminggu mesti kalong. Nah, itu bukan seorang mukmin, tapi justru dia senang. Kenapa? Liyudakhiru thawabu dzalika 'inda rabbihim. Karena apa? Karena harta yang dia berikan, yang dia infakkan itu adalah sebagai simpanan. Ya, jenengan sakniki senengane nyimpen ATM. Ya. Padahal kadang-kadang dia hilang, ATM ini gak aman, ya, gak aman. Kenapa baru-baru ini Perserikatan Muhammadiyah itu mencabut atau mengambil dananya dari salah satu bank, ya, saya nggak nyebut ya, tapi kalau jenengan mengikuti beritanya paham lah. Kenapa? Karena Perserikatan Muhammadiyah itu melihat ada sebuah, ya, gerakan yang tidak wajar. Mestinya dia meletakkan, menitipkan uangnya dari seluruh perserikatan, ya, triliun-triliun itu dari amal usaha Muhammadiyah, dari sekolah dan banyak amal usahanya itu, rumah sakit. Itu untuk apa?
agar bisa membantu UMKM, usaha-usaha kecil. Ternyata digunakan untuk memberi modal oligarki, orang-orang yang sudah kaya-kaya, ya, yang di sana itu, yang mau buat itu malah dikasih modal sama bank yang dititipi ini. Nah, sebagai usaha, ya amar ma'ruf nahi mungkar ditarik. Ini juga sebagai sebuah bentuk perjuangan agar apa? Agar betul-betul memperhatikan saudara-saudara yang memang, ya, ini bentuk apa ya? Ya juga menginfakkan hartanya untuk memperjuangkan saudara-saudara yang tidak mampu. Daripada apa? Memberikan modal orang-orang yang sudah kaya, yang tujuannya untuk mengeruk kekayaan, mengkayakan dirinya. Nah, jadi Masya Allah ya, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kita untuk berinfak. Sebagai apa? Sebagai simpanan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal yubadiru ila dzalika fi hadhil hayatid dunya, agar kita juga bersegera melaksanakan amal-amal soleh, mengerjakan kegiatan-kegiatan aktivitas yang didukung, ya, dengan menginfakkan, ya, harta kita, pikiran kita, tenaga kita, ya. Untuk apa? Untuk memberikan, ya, kontribusi atau beramal soleh ketika masih hidup di dunia ini, ya. Mumpung masih ada kesempatan, panjenengan infakkan seluruh apa yang dimiliki, ya, min amwalihim wa anfusihim. Kalau panjenengan tidak punya harta, ya jiwa kita punya pikiran, ya, kita ikut memikirkan, ya, kemaslahatan umat. Kalau kita mikir saja ngeluh, wah aku ngeluh Pak nih, mikir gak iso mikir aku, mesti ngeluh. Ya wis, tenaga ae bantun. Tenaga ya boyokku Pak, gak iso encok wis, pokoke aku iki asam urat gak iso. Ya wis ngguyu wae. Lho kan sedekah iku. Wis ngguyu wae. Gak iso ngguyu, ndongakno. Doakan. Gak bisa doa. Kata Ibnu Mubarak, ya, ambil kain kafan, ya. Itu sudah terakhir. Karena apa? Kita ini masih hidup di dunia, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Coba dibaca surat At-Taubah ayat 111, ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari panjenengan. Apa yang dibeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Amwalahum wa anfusahum, ya. Innallaha ashtara minal mu'minina. Allah membeli dari orang beriman ini, ya, panjenengan yang datang ini, yang hadir di sini, anfusahum wa amwalahum, yaitu jiwa-jiwa mereka dan harta mereka. Jadi infak itu, ya, kalau nggak punya harta berarti apa? Dengan, ya, kemampuan yang apa yang kita miliki kita kerahkan, ya. Bi anna lahumul jannah. Coba mahalnya panjenengan itu, dagangannya panjenengan itu mahal sekali. Dibeli dengan apa Pak oleh Allah? Dengan surga. Bi anna lahumul jannah. Disebutkan yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Nah, ini orang-orang yang berjuang, berperang di jalan Allah, ya, baik dia berhasil membunuh musuh atau terbunuh. Ya. Wa'dan alaihim haqqan fit Taurati wal Injili wal Quran. Itu sudah ada, ya, janji Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Jadi di zaman Nabi Musa dulu, Tauratnya, ya, isinya itu Allah membeli orang beriman yang berjuang, ya, yang
menginfakkan hartanya dan nyawanya untuk perjuangan agamanya. Di Injil, kitab Injil sama. Di Al-Quran ya sama isinya, ya, isinya sama. Maka Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah menyeru kita di mumpung masih hidup di dunia, nopo sing panjenengan gadahi, monggo sedaya diinfakkan. Karena apa? Menjadi simpanan berharga kita. Investasi terbesar kita adalah hari ini infak kita di jalan Allah. Makanya setelah ayat ini Pak, setelah ayat ini kan ayat kursi, ya, Allah memberikan gambaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sebagai motivasi kita berinfak di jalan Allah, yang pertama adalah para ulama mengatakan ayat ini adalah kabar gembira bagi orang beriman. Karena apa? Karena yang menyeru berinfak ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan rizki, yang maha hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya, yang maha hidup dan tidak pernah tidur, yang memberi rizki. Lah yo kok sampean kok sik wedi, ya, infak 10.000 ae kok yo sik digandoli, Pak. Lagi ngoten ya. Eman gawe ngopi rek. Iki wis rong dina gak ngopi pahit. Ya. Padahal nek diinfakno saiki ya meneh kopine tambah akeh. Ya. Nah, nanti kita buka ayat lagi. Nah, ini perlu keyakinan. Yang kedua adalah dengan berinfak itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah memberikan kepada kita semuanya, ya. Kepada kita ini, maka bentuk syukurnya adalah dengan berinfak bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta ataupun jiwa kita, ya, untuk kepentingan Islam, untuk penegakan syariat Islam. Nah, ini kita jangan sampai lemah. Kemudian kita lanjutkan ayatnya, min qabli ayyatiya yaumun. Nah, Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, wahai hambaku, ayo nang infak. Mari berinfak, ya. Berinfaklah di jalan Allah, berinfaklah untuk kebaikan, untuk memperjuangkan agama Allah sebelum datang hari. Nah, medeni Pak, ya. Kok medeni kan? Iya. Ini memang nek gak didendeni ngono. Saiki nekat-nekat Pak. Ya, orang sekarang itu nekat-nekat. Masih didendeni ya sik tetep wani ae. Ya. Itu haram, itu ini. Ya, di Solo itu hari ini ada yang salah satu mall itu mengkampanyekan, ya, makanan non halal. Itu digerebek sama kaum muslimin di sana, ya, digeruduk. Makanan non halal kok dijual di kalangan umat Islam kan? Iki kan ya nemen Pak. Terus yang mensponsori ya orang Islam. Nah, iki wis didendeni ya sik nekat. Apa maneh gak didendeni, ya. Nah, nekat Pak zaman sekarang. Sebelum datang hari, yakni yaumal kiamat, sebelum datang hari kiamat. Bagaimana kondisi hari kiamat itu? La bai'un fihi, sudah tidak ada transaksi. Ya? Sudah tidak ada transaksi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada jual beli lagi. Ya? Sudah, kalau sudah hari kiamat, kiamat itu juga maknanya sudah mati, kita sudah mati, tidak ada kesempatan kita Pak transaksi lagi, ya. Waduh, eman rek, tanahku nang kono hektar-hektaran, mobilku wake, oh masa, ya, villa duwe villa nang pirang kota, jadi tinggal mati Pak.
sudah tidak bisa transaksi lagi. Nah, mumpung sampean masih hidup, transaksilah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat kebaikan, ya. Sing duwe villa, ayo digawe majelis taklim. Yo sawangane kok nang masjid dikrulo terus ya. Sekali-kali yang punya villa, saya punya villa, ayo kita jalan-jalan. Nah, di sana ya rada-rada ana ademe lah. Ya. Nek ngopi ya rada nikmat ya. Nah, dadi rada konsentrasi kok taklime ya. Nah, ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan. La bai'un, tidak ada nanti transaksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jual beli. Ya, apa maneh sampean dadi makelar gak ono urusan, ya. Gak ada kesempatan kita. Nah, mumpung hari ini masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, punya harta, punya kesehatan, punya masih seger waras, ayo diinfakkan harta dan jiwa kita untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala. La bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, ay la yuba'u ahadun min nafsi. Tidak seorang pun dia bisa transaksi jual beli. Tidak bisa, ya. Dodol mobil wis gak iso, dodol omah wis gak iso, ya. Jenengan jual apa? Jualan buku gak bisa lagi. Padahal jual buku itu beliau sudah punya untung, ya, juga mencerdaskan bangsa, mencerdaskan umat. Nah, punya dua pahala, ya, dapat keuntungan banyak beliau. Nah, kalau sudah ya'ti yaumal qiyamah la bai'un fi, gak ada transaksi, ya. Nah, panjenengan pun mboten saged njahit malih, Pak. Ya. Mboten asal keuntungan. Nah, sakniki pun kalau kita hari ini punya keuntungan, kita infakkan, ya, meskipun mumpung kita masih ada kesempatan. Wala khullatun wala yufadi bimalin walau badluhu, ya, tidak bisa harta itu kita bawa, ya. Harta yang belum kita infakkan itu tidak bisa kita bawa. Walau jaa bimilul ardi dhahaban, meskipun datang dengan emas, ya, satu bumi ini emas semua dibawa, tidak berguna, ya. Wala tanfa'uhu khullatun ahadun, yakni shadaqatuhu. Teman-teman yang ada hari ini, teman-temannya yang banyak, yang biasanya dukung, yang biasanya mensupport, tidak bermanfaat, ya. Tidak faedah pada hari itu, tidak ada faedahnya. Kekayaannya tidak faedah, teman-temannya tidak bisa menolong. Bal nasabatuhu kama qala fa idza nufiqa fis suri fala ansaba bainahum wala yatasaalun wala syafa'a, dan tidak bisa memberikan pertolongan, wala tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, dan tidak bisa menolong orang-orang pada saat itu. Sehingga infak kita, harta kita, jiwa kita atau diri kita yang kita infakkan hari ini, itulah yang menjadi penolong utama. Jadi enggak siapa-siapa. Masya Allah. Wal kafiruna humud dhalimun, ya. Terakhir, wa qauluhu ta'ala wal kafiruna humud dhalimun mubtada'un mahsurun fi khabarihi ay dhalimun adzalam mimman wafallahu yauma idzin kafira. Dan orang-orang yang kafir itu mereka adalah orang-orang yang zalim, ya. Makna zalim itu apa? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Naruh HP di teh, ya, di minuman. Nah, itu zalim, ya. Iki mesti ini diombe tapi disiramno. Ben seger aku durung adus. Nah, itu zalim. Nah. Jadi tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya itu zalim. Dan orang-orang kafir itu kezalimannya adalah
dia mestinya menempatkan dirinya untuk taat kepada Allah, tetapi dia memusuhi Allah dan Rasulnya. Kedzaliman yang paling besar, maka dia kafir. Wal kafiruna humud dzalimun. Yang kedua, dia tidak bersyukur atas apa yang dia miliki hari ini. Kekayaannya tidak digunakan untuk apa? Untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Sehingga mereka adalah orang-orang yang kafir dan zalim. Walam yakul wadzalimuna humul kafirun, ya. Jadi orang-orang yang zalim itu adalah orang-orang yang kafir. Nah, maka orang-orang kafir itu ya pekerjaannya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang-orang kafir, kenapa mereka itu berbuat zalim? Karena mereka menggunakan hartanya, menggunakan hidupnya untuk memenuhi hawa nafsunya. Ya, dia tidak mentaati Allah. Makanya orang kafir itu suka mengumbar hawa nafsunya. Ya, mereka senang melihat sesuatu yang menaikkan syahwat. Mereka senang. Ya, bahkan di salah satu negara itu ya, ada mereka yang membuat satu tempat yang di situ tidak boleh ada yang masuk, ya, kecuali tanpa sehelai kain pun. Jadi saking mereka orang-orang yang zalim, ya, mengingkari apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, bahkan mereka mencela. Jadi menuruti syahwatnya. Maka kalau panjenengan ini sebagai seorang mukmin, jangan sampai menjadi orang zalim. Ya, naudzubillah, bahkan masuk pada kategori kafir. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Riyadhul Muhibbin, beliau mengatakan, ya, kita ini sebagai seorang mukmin patut bersyukur. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita din, memberikan kita agama. Seandainya kita ini tidak memiliki agama, tidak memiliki pemahaman Islam yang benar, ya, maka Allah akan menyesatkan. Ya, coba orang-orang yang tidak punya agama itu, ya, mereka yang meyakini tidak punya Tuhan, ya, mereka mengatakan Tuhan adalah materi. Jadi standar orang itu sukses itu diukur dengan materi. Kalau sampai tidak kaya itu bukan sahabatnya, bukan konconya, ya. Ya. Karena apa? Ya, ini kan kita sudah takdir Allah, ya. Tidak percaya takdir, ya. Tidak percaya takdir. Mereka tidak punya Tuhan. Sehingga orang-orang yang tidak beragama ini menghalalkan segala cara. Ya, berpolitik juga politiknya itu menghalalkan segala cara. Tidak peduli dia ada membunuh orang, ya, merampok orang, tidak peduli. Yang penting apa? Materi. Ya. Sehingga yang kedua, kita ini dimuliakan oleh Allah karena apa? Dengan Islam kita memiliki adab dan akhlak. Bu'istu li utammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Maka yang kedua kata Ibnu Qayyim, kita dimuliakan karena akhlak kita. Nah, yang ketiga adalah karena ilmu. Kita diberikan oleh Allah akal sehat. Nah, ilmu ini yang paling penting Bapak Ibu. Yang hari ini setiap malam Kamis kita ngaji, ini yang paling penting. Kenapa? Ada orang itu agamanya, ya, Islam, akhlaknya baik, ya, tapi bodoh. Ya, bodoh. Wonten apa mboten? Di dalam buku itu disebutkan, di dalam Riyadhul Muhibbin, orang yang seperti itu ibarat membangun rumah terus dirobohkan lagi.
Mestinya rumah itu ya untuk berteduh ya. Kalau bagus nanti ya bisa dijual lagi laku dan lain sebagainya untuk berlindung. Nah, orang seperti ini ya beragama, akhlaknya baik ya. Tapi dia ini tidak berilmu ya, melaksanakan mengamalkan Islam ya, kemudian melakukan sesuatu tidak ada dasarnya, tidak ada ilmunya. Ya, sehingga apa? Sehingga apa yang diamalkan itu, apa yang dilakukan itu ya akhirnya merusak ya. Agamanya pun ya, beragama tanpa ilmu ya merusak. Nggih napa mboten? Ya, sakniki nggih wonten sing viral-viral niku. Kula nggih mboten ngertos bahasane. Nggih. Bahasane bahasa napa niku nggih mboten ngertos. Tapi nggih ngoten, pengikute nggih kuwata. Nah, napa? Ya. Dalam hal ini ya, ini kita bersyukur kepada Allah karena apa? Kita diberikan Allah agama Islam, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Yang kedua, Rasulullah mengutus akhlak ya, Allah mengutus Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Kita punya adab akhlak yang baik, santun ya. Buat apa orang beragama tapi akhlaknya tidak bagus ya. Nah, yang ketiga, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ketika kita ingin dimuliakan oleh Allah derajat kita, maka kita harus memiliki ilmu, menggunakan akal sehat kita ini ya. Jadi kalau ada masalah, ada apapun ya, kemudian baca ini ya, akal sehatnya harus digunakan. Ini adalah rezeki minallah ya. Jangan menggunakan hawa nafsu saja ya. Jangan menggunakan otot ya. Maka ilmu ini yang diberikan oleh Allah kepada Talut, bastotan fil ilmi wal jism, kuat fisiknya dan juga apa? punya ilmu ya, sehingga apa? Menang Pak, meskipun jumlahnya sedikit. Masih jumlahnya akeh tapi ya ngapunten goblok kabeh ya. Kalau dikasih instruksi ke barat, larinya ke timur. Wah, ini jelas kalah Pak. Masih enggak pakai teori, jelas kalah ini ya. Nah, itulah pentingnya ilmu. Begitu juga hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Maka dengan ilmu ini kita juga bisa memberikan kepada yang lain ya. Bisa berinfak dengan ilmu kita, dengan harta kita, dengan pikiran kita, dengan apapun ya, yang paling sederhana dengan senyuman kita. Ini akan bisa menjadikan kita apa? Menjadikan kita punya tabungan, punya simpanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kalau tidak hari ini ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi penutup yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan orang-orang kafir yang zalim ya, berarti apa? Mereka tidak bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Menjadi suami yang tidak bisa menempatkan pada tempatnya. Nah, artinya apa? Sering menyakiti istrinya, tidak memenuhi haknya ya, hak istri. Begitu juga istri ya. Nah, melihat suaminya itu istri juga tidak memenuhi hak suaminya. Nah, oleh karena itu tadi sudah saya sampaikan ya, kita bersyukur kepada Allah. Inti mereka kafir kepada Allah adalah karena tidak mensyukuri nikmat Allah. Oleh karena itu di dalam satu ayat disebutkan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan ditambah Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Jadi kalau kita sudah memiliki iman, ilmu, kita bersyukur ya. Jangan bermaksiat, Pak. Kita tahu maksiat itu akan menjatuhkan kita, akan mendatangkan azab. Ya. Sudah tahu ya. Sekarang yang paling ngeri itu ya maksiat pakai handphone ini, Pak ya. Ya, pakai handphone ini. Mata kita ini kalau tidak
tidak punya iman, lost doll, ya, melihat sesuatu, ya, melihat ya aurat, ya, melalui handphone. Wah, itu kan handphone, Ustaz. Itu kan handphone, nggak beneran. Ya. Akhirnya mencari-cari alasan, ya. Nah, akhirnya cekcok sama istrinya, sama suaminya, ya, terkait dengan itu, ya. Akhirnya mencari pembenaran, masing-masing mencari pembenaran, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha tidak menjadi orang yang kufur nikmat, ya. Mari kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, dengan harta, dengan apa yang kita miliki. Mari kita jadikan ini investasi berharga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan dengan ilmu yang bermanfaat ini Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kita akhiri majelis ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya akhiri dengan salam, kita doakan Pak Yoyo semoga menjadi haji yang mabrur. Amin. Dan semoga tahun depan ada yang berangkat haji dan umroh. Amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.